apa kabar para tetangga online-nya Griario? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Ketemu lagi dengan aku, pemilik channel Griario, dan kali ini durasi videonya lumayan panjang ya teman-teman. Ada banyak hal yang mau aku sharing ke teman-teman semua tentang banyak perawatan tanaman indoor yang ada di Griario ya. Berbagai macam tanaman yang aku mau sharing ke teman-teman semua, dan ikuti terus videoku ya teman-teman semua supaya teman-teman bisa mendapatkan info-info dan manfaatnya juga. Jadi sambil teman-teman beraktivitas, aku temenin ya melalui video kali ini. Selamat menyaksikan teman-teman semua. Ini aku lagi bersih-bersih pot yang habis aku gunakan untuk menanam ya teman-teman. Jadi kalau habis selesai aku ganti pot atau pot yang nggak aku gunakan, biasanya aku cuci semuanya seperti ini teman-teman. Jadi setelah dicuci bersih, dihilangkan semua tanah-tanah bekas yang ada menempel di bagian-bagian potnya. Setelah itu aku simpan, dan nanti kalau udah bersih bisa digunakan lagi ya. Seperti itu teman-teman. Jadi nggak mubazir ya. Nanti kalau berserakan malah pada hilang atau rusak, nggak terpakai gitu ya teman-teman. Nah, ini salah satu cara aku untuk menghemat pengeluaran, biarpun hobi tetap jalan, tetapi kita tetap bisa mengatur keuangan dengan baik ya teman-teman. Jadi semua barang-barang yang sudah tidak terpakai seperti ini aku tetap rawat supaya tetap awet ya. Jadi ini pot-pot yang udah aku cuci semua ya teman-teman. Aku pisahin dan aku sesuaikan berdasarkan ukuran seperti ini, dan biar kelihatan rapi aja ya. Ini pot-pot kecil yang nggak kepakai lagi. Biasanya aku cuci-cuciin seperti ini ya teman-teman. Jadi daripada berserakan, nanti kalau kebuang-buang sayang ya, karena harga pot juga lumayan mahal ya teman-teman. Jadi biarpun udah nggak kepake, langsung aku cuci bersih-bersihin seperti ini, dan aku tumpuk-tumpukin berdasarkan ukurannya ya, biar menghemat tempat seperti ini teman-teman. Nah, kalau udah selesai aku cuci-cuci semua seperti ini, pot-pot bekasnya nanti aku taruh di rak-rak ya teman-teman, biar nanti kalau pas sewaktu-waktu mau menggunakan itu gampang, tinggal pakai aja ya. Ini lumayan banyak, jadi karena kemarin tanaman-tanaman kecilku banyak dan ada beberapa yang udah kejual, ada banyak juga yang udah dibawa sama temen, dan ada beberapa yang juga dibeli sama tetangga. Jadi banyak pot-pot yang kosong ya teman-teman. Akhirnya aku cuci-cuciin semua seperti ini, dan kalau udah bersih seperti ini ya tinggal disimpan aja. Ini aku tiris-tirisin dulu semuanya ya. Tuh, lumayan banyak ya teman-teman. Ini ada berapa lusin ya, lumayan banyak seperti ini. Ini pot-pot buat pembibitan ya. Jadi kalau tanaman-tanaman yang habis aku propagasi, aku perbanyak, biasanya aku pakai pot-pot yang agak kecil seperti ini ya teman-teman, biar perakarannya cepat dan tanamannya bisa langsung cepat mengeluarkan tunas-tunas baru ya teman-teman.
Nah, setelah dicuci bersih semua seperti ini, biasanya aku tirisin dulu sampai kering dan nanti aku gabungin ke tempat pot-pot yang lain, ada raknya ya di atas tanaman. Nah, di atas sana ya teman-teman, nanti aku gabungin di sana. Itu adalah tempat-tempat pot bekas ya yang nggak terpakai. Biasanya aku susunin di sana biar rapi ya dan nggak berserakan, dan bisa nanti sewaktu-waktu mau menggunakan lagi bisa tinggal ambil ya teman-teman. Nah, ini sekalian aku mau ngeliatin koleksi koleksi tanaman-tanamanku ya. Lumayan subur-subur semua ya teman-teman. Ini ada beberapa yang baru ditanam, ada yang sudah mulai numbuh daun-daun baru ya teman-teman. Seneng banget rasanya ngeliatin daun-daun yang bermunculan seperti ini ya. Masih sangat muda sekali daun-daun barunya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini juga monsteranya juga baru ngeluarin daun lagi ya. Ini masih sangat mudah sekali ya, aku nggak berani megang. Biasanya kalau dipegang takut busuk ya teman-teman daun barunya, jadi aku nggak berani megang. Ini aja ya, aku liatin ke teman-teman. Seperti ini cantik sekali ya gunungan daun barunya. Ini juga kuping-kuping gajah yang aku propagasi udah mulai subur-subur ya teman-teman, daun-daunnya subur-subur sekali. Ini sudiroy juga udah terus menambah daun baru teman-teman. Tuh sepertinya dia suka dengan ruangan di pojokan dapur ini ya. Dia banyak mengeluarkan daun-daun baru. Nah, ini Calathea spat, tanaman murah tapi daunnya cantik banget ya teman-teman. Tuh daunnya itu kayak plastik gitu teman-teman. Aku lumayan suka ini Calathea spat. Nah, ini apa ya, agak lupa namanya. Daunnya masih satu daun. Ini waktu beli dapat 2 daun, cuman karena kelamaan di perjalanan daun yang satunya menguning dengan rontok ya teman-teman. Seperti itu. Ini juga Syngonium albonya juga mulai banyak daun-daun baru ya teman-teman. Dia perkembangannya cepat sekali kalau langsung ditanam di tanah seperti ini ya. Nah, ini tanaman-tanaman yang kemarin aku buat ya, subur-subur semua ya teman-teman. Seneng banget rasanya di pojokan dapur bisa punya taman mungil seperti ini ya. Meskipun mungil tapi bisa menampung semua tanaman-tanaman yang aku suka, dan bener-bener ruangan ini bikin aku betah banget di dalam rumah teman-teman. Jadi kalau sambil ngeteh atau ngopi-ngopi santai gitu sambil ngeliatin tanaman-tanaman, rasanya tuh happy banget ya. Seperti itu ya teman-teman. Ini juga hoyanya, tanaman hoyanya juga dia subur banget. Tadinya di bawah pohon mangga ya teman-teman, aku pindahin ke pot dan banyak sekali keluar pucuk nih daun tunas-tunas baru gitu teman-teman. Tuh ya, tunas-tunas baru itu menandakan dia suka dengan media tanamnya, dengan kelembapan udaranya, ruangannya dia suka ya teman-teman. Nah, itu Dischidia major yang kemarin kita tanam ya, sepertinya juga lumayan suka. Nah, itu tanaman-tanaman hoya yang semuanya pada muncul, daun-daun barunya bermunculan teman-teman. Ini tanaman spider plant yang baru aja aku tanam teman-teman. Jadi dia di luar hampir mati ya, jadi aku coba aku taruh di dalam ruangan dan aku tanam ulang menggunakan pot gantung seperti ini. Semoga lebih baik lagi ya teman-teman, bisa subur gitu tanaman-tanaman yang lumayan banyak ya.
Jadi kalau sambil masak, beberes dapur, aku sambil mantau koleksi tanaman-tanaman yang ada di pojokan dapur ini. Rasanya bener-bener happy sekali teman-teman. Walaupun kebanyakan tanaman-tanaman murah ya, tetapi kalau kita merawat dengan sepenuh hati, rasanya bikin bahagia ya teman-teman. Udah banyak sekali tanaman-tanaman yang ada di pojokan dapur ini ya. Jenisnya lumayan banyak. Aku belum sempat ngitung sih berapa jenisnya ya. Soalnya kalau beli satu jenis tanaman gitu langsung aku perbanyak, langsung aku potong-potong, dipropagasi gitu ya teman-teman, dan akhirnya satu tanaman bisa jadi beberapa pot. Ini jenis tanaman acuminata ya. Subur sekali ya teman-teman. Media tanamnya sama, pakai media humus daun bambu gitu. Aku campurin sedikit tanah kompos dan juga sekam bakar. Seperti itu, subur-subur sekali ya teman-teman. Rasanya menyenangkan sekali. Dan ini tanaman lipstick ya teman-teman. Ini juga baru aku perbanyak. Aku potongin bagian atasnya dan udah mulai tuh, daun-daun barunya udah mulai, tunas-tunas barunya udah mulai bermunculan ya teman-teman. Jadi banyak banget nanti, ini jadi rumpunan gitu. Jadi banyak ya nanti. Awalnya ini cuma satu batang aja ya teman-teman. Kemudian aku potong bagian atasnya dan sekarang jadi 2 pot. Yang satu langsung aku tanam di tanah dan satu ada di pot seperti ini. Ini bagian indukannya ya teman-teman. Jadi seperti itu cara aku memperbanyak tanaman-tanaman yang ada di Gidiario ya. Jadi aku beli satu, kemudian dipotong-potong dan diperbanyak sendiri ya teman-teman. Nah ini juga monsteranya juga udah mulai tuh muncul ya teman-teman, daun baru dan barunya bermunculan semuanya. Rasanya senang sekali teman-teman kalau melihat tanaman-tanaman hias yang kita rawat bisa tumbuh subur, bisa beranak dan memunculkan daun-daun baru. Itu bikin happy ya rasanya teman-teman, bahagia sekali. Dan bikin IRT jadi makin betah di rumah. Kalau isi rumah kita banyak tanaman-tanaman atau banyak hal-hal yang kita sukai ya. Jadi karena aku hobi tanaman, aku berusaha memenuhi rumahku dengan tanaman-tanaman supaya semakin bahagia ya. Kalau yang nggak suka tanaman, lihat tanaman banyak seperti ini stres ya. Tetapi kalau yang suka tanaman, lihat tanaman-tanaman sebanyak ini bikin hati bahagia banget dan bikin makin betah di rumah ya teman-teman. Tuh, ini juga baru aku propagasi. Sekarang udah lumayan banyak ya teman-teman. Ini daunnya bukan karena kena ulat ya, memang jenisnya seperti ini teman-teman. Mungil sekali dan bentuk daunnya itu unik seperti itu ya. Bukan karena kena ulat ya teman-teman. Tuh, daunnya seperti ini. Salah satu tanaman favoritku ya teman-teman, karena daunnya bentuknya unik. Ini juga segar sekali, daunnya montok-montok sekali teman-teman. Daunnya itu montok-montok kayak berisi penuh air gitu teman-teman. Jenis sukulen juga ya. Ini dolar silver ya. Nama latinnya susah banget. Tapi di sini pada sering nyebutnya dolar silver ya. Padahal warnanya nggak silver ya, warnanya hijau gini. Tapi nggak tahu kenapa dinamakan dolar silver. Ini pink princess. Princessnya juga segar sekali. Aku suka daunnya. Daunnya warnanya cantik ya teman-teman.
Nah, ini tetrasperma yang sempat bagian bawahnya itu busuk akar, jadi aku potong-potong dan aku taruh di dalam media air seperti ini ya teman-teman. Dan ini udah mulai muncul akar-akar baru ya. Biasanya kalau aku ngerawat tanaman-tanaman yang busuk akar seperti itu, mungkin karena udah kebanyakan siram atau media tanamnya kurang cocok, biasanya langsung aku cabut aja dan aku buang bagian busuknya, terus aku rendam di antrakol ya. Setelah itu baru aku taruh lagi pakai media air seperti ini, biar sampai keluar akar-akar barunya ya, baru aku nanti pindahin ke media tanam yang baru ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini Hoya Macrophylla ya teman-teman. Ini aku taruh di pot kecil dan aku buatin turus seperti ini, bentuk kaktus, biar unik aja ya teman-teman. Ini juga suka banget dia kayaknya dengan media tanamnya. Ini aku tanam pakai media tanam lumut ya teman-teman. Jadi buat tanaman-tanaman yang baru aku perbanyak, biasanya kalau belum ada akarnya gitu, biasanya dia pakai media tanam lumut, suka cepet numbuh akar ya teman-teman. Ini juga tanaman Hoya juga. Ini aku tanam juga pakai media tanam lumut ya teman-teman, seperti ini. Daunnya segar-segar sekali ya, cuman belum kelihatan ada tunas barunya. Ini juga Hoya. Kalau kata pedagangnya sih Hoya Macrophylla ya, tapi bentuk daunnya ini lebih agak membulat ya. Kalau ini lebih agak lonjong gitu. Nggak tahu deh sama apa enggak ya. Tapi kata pedagangnya sama-sama Macrophylla, tapi kalau ngelihat dari daunnya kayaknya beda ya. Kalau teman-teman ada yang lebih paham tentang tanaman Hoya, boleh bantu aku kasih ID-nya ya. Ini baru aku tanam, kurang tahu tanaman apa ini ya. Kayaknya sih jenis sukulen lipstick gitu ya, tanaman-tanaman lipstick gitu. Baru aku tanam, masih agak ini dia, masih agak lemes, belum beradaptasi ya dengan lingkungan barunya. Raknya agak kosong ya teman-teman, belum aku beresin lagi sih, masih agak kotor ya. Nanti rencananya kalau habis selesai ini aku mau beres-beresin tanaman-tanamanku dan bebersih semuanya ya. Ini melanonya lagi agak kurang sehat ya teman-teman, daunnya menguning kemarin, jadi baru aku tanam. Ini kelamaan di perjalanan ya, dia agak stres. Kemarin sempat aku treatment pakai vitamin B1 ya, cuman daunnya karena udah kelamaan di jalan jadi seperti itu ya teman-teman melanonya. Semoga bisa bertahan, tapi kalau ngelihat daun barunya sih seger banget ya. Nanti aku potong aja deh daun yang udah menguning seperti ini ya, walaupun aku suka banget sih sebenarnya daun melano ini, jadi kayak agak sayang gitu mau motongnya ya. Tapi nantilah, biarin aja dulu ya teman-teman. Tuh, daun melano ya. Ini pedatum ya teman-teman, yang aku baru propagasi juga. Jadi indukannya ini ya teman-teman, indukannya ini aku dapat dari temanku yang di Bekasi ya, pedatum. Jadi aku tukeran sama pertusa seperti itu yang daunnya bolong-bolong. Jadi aku tukeran sama pedatum ini ya. Teman yang dari Bekasi pengen punya pertusa, kemudian dia belum punya pertusa, akhirnya dia mau tukeran nama aku pedatum, dan dia kirim ini dan aku kirim pertusanya ya. Udah mulai tumbuh tunas baru. Nah, potongan atasnya ini ya teman-teman, dan udah mulai tumbuh tunas baru juga. Tadinya satu pot, sekarang jadi 2 pot ya teman-teman. Seperti itu sih cara aku memperbanyak. Dan biasanya tanaman-tanaman yang ada di Griario ini
awalnya satu pot, kemudian aku potong gitu ya, jadi makin banyak. Nah ini Philo kode ya teman-teman, ini juga udah mulai muncul daun-daun barunya. Daunnya unik sekali, aku suka karena ada kuping-kupingnya seperti ini ya, lucu kayak kuping kelinci ya teman-teman. Aku lumayan suka daun ini. Ini glad hand, daunnya hampir mirip-mirip ya, tapi ini lebih mirip-mirip ke pedatung gitu ya. Ini namanya glad hand kata pedagangnya. Nggak tahu gedenya seperti apa. Ini masih baru 3 daun dan belum muncul daun barunya ya teman-teman. Oh itu udah mulai muncul teman-teman, tuh ada tunas barunya ya, daun barunya glad hand. Nah ini apa ini ya, agak lupa namanya. Teman-teman ada yang tahu ini ID-nya apa? Oh, agak lupa ya, udah mulai merambat juga tuh. Daun barunya lumayan cakep ya teman-teman, jadi ada kayak gini splash-splashnya gitu ya. Juga udah mulai muncul daun barunya ya teman-teman. Rasanya senang banget ngeliatin tanaman-tanaman yang mulai bermunculan daun-daun baru gitu ya teman-teman. Ini Syngonium, tanaman Syngonium. Udah ada daun barunya juga. Tadi aku habis ganti-ganti pot tanaman ya, jadi agak kotor seperti ini, belum aku beresin ya teman-teman. Ini baru aku pindahin ke pot gantung juga, ke pot nempel di dinding ya. Aku jadi suka banget makain tanaman-tanaman dengan pot di dinding kayak gini karena bisa menghemat tempat ya teman-teman. Jadi bisa memanfaatkan area dinding yang nggak terpakai untuk meletakkan tanaman-tanaman kita ya, menghemat budget juga, jadi nggak perlu butuh rak tanaman banyak-banyak ya, cukup dipakuin aja di bagian dindingnya. Nah ini tanaman yang apa ya namanya, aku lupa, karena ini aku dapat bonus ya teman-teman. Jadi ceritanya aku beli tanaman lipstick 2 pot gitu, dan abangnya ngasih aku bonus tanaman ini, cuman aku lupa nanyain namanya ya. Namanya ini ada 2 jenis ya, kayaknya ada yang variegatanya kuning gitu juga ada. Nah ini aku dikasihnya yang variegatanya putih ya teman-teman. Ini juga baru aku tanam, baru kemarin sore aku tanam ya teman-teman, dan udah seger seperti ini. Semoga hidup tumbuh subur, dan dia kayaknya butuh turus ya, butuh rambatan gitu. Tanaman kemuning ya teman-teman, kemuning udah mulai pada berbunga juga. Ini bunganya wangi sekali teman-teman, jadi kalau bermekaran dia satu ruangan harum. Ini lagi aku potongin ya, jadi aku pengen bikin kemuning ini kayak bonsai gitu, tetap pendek tapi bunganya banyak ya. Dan ini lumayan berhasil sih, bagian di sisi sininya dia ukurannya kecil tapi udah bunganya udah lumayan banyak ya, seperti ini teman-teman. Ini media tanamnya tetap sama ya, pakai humus daun bambu, kasih sekam bakar dan sedikit tanah ya teman-teman. Jadi dapurku tuh di bagian pojoknya banyak sekali isinya tanaman-tanaman semua ya teman-teman. Seperti itu. Nah ini karena baru aku siram-siram pagi tadi, jadi agak lembab seperti ini ya. Tapi kalau siang di sini rasanya adem banget teman-teman, teduh gitu, adem dan enak banget rasanya kalau nyantai-nyantai. Kalau pas lagi nggak puasa gitu, ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh siang-siang di sini rasanya enak sekali. Nah itu yang di pojokan
pojokan itu apa itu ya, Pertusa variegata ya kalau nggak salah ya, aku agak lupa namanya. Dan itu juga baru aku tanam teman-teman. Nah lanjut, aku mau beresin pot-pot yang tadi aku udah cuci ya teman-teman. Sepertinya udah tiris airnya, dan aku mau susun di bagian rak atas ini ya. Semuanya aku satuin seperti ini, dan ini lumayan tinggi ya teman-teman. Jadi aku butuh kursi buat biar nyampe, karena ini lumayan tinggi ya teman-teman raknya. Sengaja aku letakkan di sini biar nggak terlalu mengganggu pemandangan dan nggak mengganggu aktivitas kita di dapur ya. Jadi banyak pot-pot yang udah aku cuci bersih, aku letakkan di sini, satuin semuanya dengan pot-pot yang lainnya juga ya. Nah ini udah aku masukin semua, letakkan di raknya ya teman-teman, seperti itu. Ini raknya terlihat kecil tapi lumayan menampung banyak pot ya teman-teman. Ini ada berapa lusin aja itu ya bagian atas, dan semuanya tertampung di situ ya. Jadi sewaktu-waktu mau menggunakan tinggal diambil aja karena udah bersih semua ya. Gampang ya teman-teman. Jadi ini hutan mini hutan mini di pojokan dapur ya teman-teman. Jadi aku suka banget menuhin dapurku dengan tanaman hias. Kalau emak-emak yang lain menuhin dapurnya dengan panci-panci ya, tapi kalau di Gria Rio dapurnya penuh dengan tanaman hias, dan tempat untuk masaknya di sebelah yang lain ya teman-teman. Kalau teman-teman penasaran bisa lihat video sebelum ini, pernah aku upload juga ya teman-teman, gimana kalau aku masak. Dan kalau ini bagian pojokan dapur ya teman-teman. Dan biasanya aku kalau nyiram-nyiram tanaman yang ada di dalam ruangan, di dalam rumah seperti ini, aku siram di wastafel ini aja ya teman-teman. Jadi sink ini bukan hanya sekedar untuk mencuci sayur, mencuci piring dan yang lainnya ya, tapi juga buat nyiram-nyiram tanaman. Jadi multifungsi banget ya teman-teman. Seperti inilah kalau aku menyiram tanaman-tanaman indoor yang ada di Gria Rio. Jadi nggak repot harus ngangkat-ngangkat keluar, tapi biasanya sekalian aku cuci potnya dan aku guyur aja menggunakan air sumur seperti ini ya teman-teman. Jadi gampang ya perawatannya. Nah setelah semuanya disiram dan dicuci potnya dan kemudian ditiriskan,
langsung aku kembalikan lagi ke tempatnya masing-masing seperti ini ya teman-teman. Jadi ruangan tetap bersih, tanamanku tetap tumbuh subur, dan nutrisi juga air yang mereka perlukan bisa terpenuhi dengan baik ya teman-teman. Jadi sebelum aku siram satu persatu potnya, aku teliti seperti ini dulu ya teman-teman. Dan aku lihat apakah mereka sudah butuh disiram atau belum. Soalnya kalau tanaman di dalam ruangan seperti ini, mereka tidak perlu banyak air ya, karena ketika banyak disiram malah jadi busuk akar. Jadi sebelum aku siram biasanya aku lihat satu persatu seperti ini, apakah media tanamnya sudah sangat kering atau tanamannya sudah perlu harus disiram atau belum ya. Jadi aku pilihin satu persatu mana yang sudah harus disiram, mana yang belum, dan kalau sudah kering aku siram aja ya teman-teman.
Aku lanjut mau nanam beberapa stekan tanaman hoya ya teman-teman Griario. Jadi ini beberapa bibit hoya yang baru mau aku tanam. Kondisinya masih kecil-kecil seperti ini ya teman-teman, dan akarnya juga masih sangat kecil, tapi ini lumayan segar ya teman-teman. Beberapa jenis tanaman hoya yang mau aku tanam menggunakan media tanam humus daun bambu, dan seperti ini. Sebelum aku tanam, semuanya aku rendam di larutan vitamin B1 yang aku campur dengan menggunakan air sumur ya teman-teman, dan semuanya segar-segar seperti ini. Dan setelah beberapa saat aku rendam, mereka bisa segar seperti ini. Ini mengurangi supaya mereka tidak stres ya teman-teman. Jadi kalau udah segar seperti ini bisa langsung kita tanam ya. Berhubung akar-akar stekan hoyaku masih sangat sedikit, aku menggunakan pot yang kecil seperti ini aja. Ini ukuran 8 ya teman-teman. Jadi supaya mereka nggak sibuk membuat akar terus, salah satu cara menyiasatinya adalah dengan menggunakan pot yang kecil dan media tanamnya humus bambu seperti ini ya teman-teman. Aku menggunakan ini karena dari hasil yang kemarin aku coba-coba, ternyata hoyaku pada suka ya, dan langsung pada tumbuh tunas-tunas baru, pucuk-pucuk daun-daun baru bermunculan, dan sepertinya ini cocok untuk tanaman hoya ya teman-teman. Jadi aku mau terus lanjut perbanyak tanaman-tanaman hoyaku menggunakan humus daun bambu, dan stekan-stekan yang masih kecil ini semoga bisa tumbuh subur ya teman-teman. Aku menggunakan pot yang ukuran kecil-kecil aja, menyesuaikan semua ukuran tanaman yang mau aku tanam ya.
Nah, untuk stekan yang satu ini sepertinya potnya agak harus yang lebih besar ukurannya ya teman-teman, karena akarnya sudah lumayan banyak, biar nggak terlalu sempit dan bisa leluasa untuk dia berkembang akarnya. Jadi aku menggunakan pot yang ukurannya lebih besar ya, dan sepertinya aku mau memilih pot yang warna putih seperti ini ya teman-teman. Nah, ini lumayan besar ukurannya, jadi kayaknya pas untuk ukuran stekan yang satu ini ya teman-teman.
Nah, setelah selesai semua aku tanam di dalam pot seperti ini, kemudian semuanya aku siram menggunakan sisa cairan vitamin B1 dan juga air tadi ya teman-teman, supaya tanamannya bisa tumbuh dan perakarannya bisa berkembang dengan baik seperti ini. Jadi semuanya aku siramkan aja ya teman-teman. Nah, semua merata seperti ini ya teman-teman. Untuk setekan Hoya yang satu ini bunganya sangat cantik sekali ya teman-teman. Jadi ini bunganya bergerombol seperti itu, dan ketika dia mengeluarkan bunga aromanya harum ya teman-teman. Aromanya tuh sangat lembut sekali dan bunganya cantik. Aku suka banget tanaman Hoya yang satu ini ya teman-teman, karena bunganya ketika bermunculan itu sangat unik, cantik, dan warnanya itu agak keunguan seperti itu ya teman-teman. Jadi beberapa tanaman Hoya yang aku lihat ketika aku cantelkan ke pohon malah berbunga ya seperti ini teman-teman kalau mau lihat. Nah, ini tanaman Hoya yang langsung ditanam di bawah pohon gitu ya teman-teman, malah pada rajin berbunga seperti ini. Seperti inilah bunga Hoya ya teman-teman. Kalau teman-teman penasaran pengen melihat seperti apa penampakan bunga Hoya, dan rata-rata bentuknya seperti ini ya, cuman warnanya berbeda-beda. Tapi juga ada juga jenis tanaman Hoya yang lain bunganya ya, tapi rata-rata sih bentuknya seperti itu. Dan ini sedang bermekaran ya teman-teman, lumayan banyak bunganya. Ini langsung ditanam di serabut kelapa dan dicantelin di pohon begitu aja ya teman-teman, malah pada rajin berbunga seperti ini. Dia suka tempat yang lumayan agak panas seperti ini ya teman-teman, jadi dapat sinar matahari, cahayanya cukup, dan mereka suka dengan habitat seperti ini, seperti habitat aslinya ya. Dan mereka pun rajin berbunga seperti ini teman-teman, penampakan bunga Hoya.
Terima kasih banyak teman-teman Griario semua sudah ngikutin videoku dari awal sampai selesai. Semoga semua yang Griario upload melalui video kali ini bermanfaat dan bisa menghibur serta menambah wawasan teman-teman semuanya ya. Selamat beraktivitas, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.